sambil dalam doa. Berlatih seperti yang baik kita untuk berdoa. Mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda-benda. Namun kita hanya fokus pada satu bab materi ya. Sebelum itu ibu mau tanya, di sini ada yang pasti sering menolong pintu? Pasti ya. Atau mungkin ada sama masuk ke kos tidak buka pintu dan jendela. Masuk nomor dulu tidak ya? Pasti buka dulu pintu. Atau Kristo tidak ada jendela, tidak buka pintu. Atau Kristo tidak pas sama di kos dia tidak buka pintu, dia telepon pacarnya. Ayah datang dulu dia buka aku gitu. Siapa tahu ya? Tidak ya. Oke. Ternyata proses membuka dan menutup pintu ada kaitannya dengan fisika. Tentang hal sederhana seperti ini ada kaitannya dengan fisika ya. Bukan berarti fisika itu menyebalkan ya, kan fisika itu benar-benar sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita semua perhatikan video di depan. Bisa dilihat dari sini terdapat video di mana pengambilan desain ini dari atas ruangan. Dan yang warna hijau itu adalah pintu, bisa diperhatikan. Perhatikan video di depan semuanya. Sudah ya, bisa dilihat di sebelah kanan untuk pintu yang warna hijau itu, jika kalau pintunya dibuka dari ujung seperti ini bisa dilihat. Nah dari sini bisa dilihat seperti ini, dorongan itu sampai ke sini ya. Nah bagaimana jika pintunya dibuka dari tengah seperti ini? Bisa dilihat di video di sebelah yang warna merah, pintunya tidak terbuka semua kan? Ya. Nah hal ini itu sangat berkaitan dengan materi torsi. Materi apa? Torsi ya. Ini dia torsi atau momen gaya. Itu adalah tujuan pembelajaran ibu harapkan dapat hal yang disampaikan. Yang pertama, dalam mampu menjelaskan pengertian torsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi besar torsi pada suatu benda dengan benar. Yang kedua, menghitung besar torsi yang bekerja pada benda. Yang ketiga, menganalisis kondisi keseimbangan benda tegak berdasarkan konsep torsi melalui percobaan atau pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran ini kita sudah melihat pembelajaran kita ke depannya bagaimana ya. Terdapat juga seperti menganalisis kondisi keseimbangan, ada sebenarnya juga ada kita percobaannya. Itu adalah pengertian torsi atau momen gaya. Ibu minta ada silakan gaya. Torsi atau momen gaya adalah pukulan besar gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda bergerak meningkat atau merotasi pada torsi. Oke, terima kasih. Terlalu panjang ya pusing? Paham? Itu juga saya singkatnya lagi ya. Jadi torsi atau momen gaya itu adalah besarnya gaya pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar. Atau kita katakan saja torsi adalah penyebab benda bergerak melingkar. Sudah paham ya pengertiannya? Belum ada juga masih belum paham tadi? Sudah? Oke. Mari kita perhatikan terus bersama. Kita ada beberapa kesamaan untuk torsi ini. Yang pertama ini dia. Yang pertama, jika gaya bekerja pada lengan gaya tegak lurus. Kita bisa lihat tegak lurus itu seperti ini ya. Jadi perhatikan, ini dia. Tegak lurus membentuk sudut apa? Mana suara sudut apa? Apakah sudah lupa semuanya? Sudut apa? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Jadi jika benda yang membentuk sudut 90 derajat seperti yang dicontohkan tadi,
Untuk besaran fungsi ini dilambangkan dengan tau. Bisa dilihat, tau sama dengan momen gaya atau torsi dengan satuan 60 dikali meter, Newton meter. Berikutnya ada R sama dengan gaya diberikan, yaitu satuannya Newton. R sama dengan lemah. Nah, itu adalah persamaan dua. Jika gaya yang diberikan pada benda itu tidak tegak lurus, yang artinya itu bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi lihat ya, tarikannya tidak lurus, seperti membentuk sudut. Mari kita perhatikan seperti ini. Bentuk sudutnya bagaimana? Miring ya, seperti garis miring. Jika seperti garis miring seperti ini, atau seperti pada gambar yang ibu buat di depan, maka menggunakan rumus tau sama dengan F dikali sin theta dikali R. Jadi membentuk sudut selain dari 90 yang bisa 30, 60 dan seterusnya. Terus maksudnya bagaimana kita? Ada soal yang menyatakan terdapat sudut 90 derajat dan kita lupa bahwa untuk 90 derajat itu menggunakan rumus yang ini. Bisa diperhatikan. Terdapat ada soal yang mengetahui sudutnya 90 derajat. Oke, sudah? Jadi dalam soal 90 derajat dan kalian lupa bahwa kalau misalnya gaya itu tegak lurus, lupa ada rumus ini, kalian bisa menggunakan rumus ini. Bisa? Perhatikan ya, tau sama dengan F sin 90 derajat dikali F. Sin 90 derajat berapa? Ada yang masih ingat? Berapa? Satu. Benar ya, totalnya semua masih ingat. Jadi karena sin 90 derajat adalah 1, maka 1 kali F. Kita tidak perlu menulis angka 1, biasanya tidak perlu ditulis. Maka F dikali F. Bisa? Bisa. Nah, luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan ketiga. Jadi dia bisa dibaca. Lalu dia ya. Jadi dia bisa dibaca. Apabila suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu poros, maka momen gaya total Sigma tau sama dengan tau 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Oke, untuk persamaan 3 ini maksudnya apa ibu? Nah, jadi kalau misalnya persamaan 3 terdapat sebuah benda seperti ini. Ini berapa gaya yang terjadi di sini? Ini poros ya, ini pegangannya ini. Berapa? 1 ya, ini 1 gaya nih, ditarik ya, 1 gaya. Tapi itu namanya persamaan 2 jika terdapat beberapa gaya. Bisa diperhatikan ya, contohnya seperti ini. Di sini F1, F2, dan F3. Bisa? Jadi persamaan 3 digunakan jika model soalnya seperti ini. Bisa? Bisa. Terdapat ada gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Oke. Sudah ada gambarannya? Sudah mulai bisa? Bisa. Ya, senang. Sudah mulai bisa? Bisa. Oke. Nah, dan juga ini adalah syarat dikatakan tos itu positif atau negatif. Ada sama bisa baca yang begini dulu. Momen positif alamiah sangat beragam. Sama dengan yang tadi. Berarti dikatakan bahwa arah gaya itu searah jarum. Iya. Nah, kita perhatikan di sini ya, bisa dilihat jarum-jarum jika seperti ini. Nah, seperti ini perhatikan berputar seperti ini. Bisa? Ini kan bendanya seperti ini ya. Ibu tarik menggunakan tali seperti ini. Apakah ini searah jarumnya? Ya. Jika searah maka tosnya tadi positif. Yang kedua ada yang bisa baca? Ica, selamat. Yang momen negatif? momen negatif arah putar berlawanan arah jam. Garis tau sama dengan F dikali R. Benar ya. Jadi kalau misalnya berlawanan arah jarum jam maka tosnya tadi negatif.
Berikut adalah penerapan prinsip-prinsip hukum gaya di kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah main jungkit pasti. Masuk. Tutup lagi pintunya. Ada yang pernah main jungkit? Pernah. Atau tidak pernah? Kasihan seperti masa kecilnya jadi indah ya. Pasti semuanya sudah pernah ya main jungkit. Atau mungkin Irfan, Kristo pernah ini putar kunci ini ya, kunci Inggris ya di motor. Pernah? Kristo? Pernah. Satu memutar kunci bisa dibuka baut ya. Satu pernah pegang di tengahnya. Atau mungkin pernah pakai yang lebih pendek dari yang panjang. Kunci Inggrisnya pernah. Biasanya saat kita menggunakan kunci Inggris seperti ini harus dipegang dari ujungnya biar lebih gampang untuk diputar. Kalau pegang dari dekat kan susah untuk berputar ya kan? Ya. Nah ini dia berhubungan dengan torsi. Menyibah semur, ada yang pernah tiba semur? Pernah. Pernah juga. Dan juga ada bermain yoyo ya. Nah ternyata hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari ini sangat berkaitan dengan fisika. Dan itu adalah materi torsi. Ini ada contoh soal ya. Ibu isi ingatkan dulu ya. Jadi torsi tadi rumusnya apa? Yang pertama kita ambil tahu sama dengan yang kedua tahu sama dengan dan untuk yang ketiga tadi berhubungan dengan apa saja, dengan gaya. Setelah itu apa saja, apa lagi? Dari persamaan gaya, jarak, ada R kan? Jarak, dan juga ada apa ini? Sudut. Sudah ya, sudah tahu ya. Bisa ingat apa sih ini berhubungan dengan apa? Gaya, jarak, sudut. Oke. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Bisa dibaca bersama-sama. Silakan dibaca. Seorang siswa memberikan gaya sebesar 10 Newton pada ujung penggaris yang berjarak 20 cm dari garis kunci. Gaya berikan tegak lurus terhadap penggaris. Jika kalian menulis di buku ini, mungkin lebih cepat, biar lebih paham, bisa dibentuk gambar tulis seperti ini ya. Tidak perlu lagi ditulis seperti F sama dengan yang bisa ditulis gambarnya. Dibikin tarikan seperti ini. Berapa kayaknya? 10 Newton. Berapa jaraknya dari titik pusat? 2,2 meter. Ditanya porsinya ya? Ya. Bawah. Bukan. Di sini tegak lurus atau ada sudut yang lain? Kemana? Tegak lurus. Kalau tegak lurus menggunakan persamaan yang mana? Tahu sama dengan ya, tahu sama dengan diperhatikan arah gayanya ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Ke bawah sini. Jika arahnya ke bawah, maka putarannya itu searah ke atau ke bawahnya? Searah ya, benar ya. Kalau misalnya searah berarti torsinya ini positif. 2 Newton meter. Sekarang Ibu mau tadi juga mengerjakan pengertian soalnya. Silakan. Sebuah benda, sebuah kunci ya. Sebuah kunci bisa dilihat pada soal 2 ini. Jadi sebuah kunci ini digunakan untuk mengencangkan sebuah baut ya. Dan diketahui gayanya itu gaya ke atas 40 Newton dan dalamnya ada 30 cm. Ingat, satuan untuk tahun ini adalah Newton meter. Jadi dalamnya turun dulu ke kemana? Ke kos, ke meter ya, ke meter. Sangat dikerjakan dan juga
Jika tidak paham bisa ditanya ya. Ya diketahui gayanya tuh pakai Newton ke atas. Jangan lupa tadi untuk positif negatifnya tadi. Ingat, jika gayanya ke atas itu positif atau negatif? Negatif. Jangan lupa ditulis. Jika negatif itu bisa seperti ini ya. Itu kemudian negatifnya itu di depan tol seperti ini. Sehingga tol biasanya akan seperti ini. Negatif berapa? Sudah, ayo bisa mengerjakannya di depan. Ini bagaimana? Bisa? Bisa? Kristus akan mengerjakan di depan. Kristus ayo maju. Kata ibu pakai tarian jemput di sana. Ayo maju. Jangan lupa mengerjakan ya, nanti ibu periksa. Ada sedikit bisa? Sama dengan kamarnya kan. Jangan lupa mengerjakan ya. Ya, oke. Cicing. Aduh, jangan dulu kembali, kita bisa jelaskan ke teman-teman juga. Silakan, jelaskan. Semuanya perhatikan juga ya. Silakan kembali. Yang diketahui dari soal tadi, gayanya sebesar 40 Newton dan jaraknya 30 cm. Kemudian di bawah meter jadinya 0,3 meter. Ditanya min tahu intervalnya sama dengan F kali R sama dengan 40 kali 0,3, min tahu sama dengan 12. Lalu tahunya sama dengan min 12 karena adanya Contohnya? Satunya Newton meter. Tepuk tangan kita semua. Ibu harap semuanya fokus ya, berdiri. Iya, berdiri. Berdiri sama Kristus, berdiri, semuanya berdiri. Semuanya ikuti ibu, gerakannya seperti ini. Ayo, seperti ini. Oke, ya. Ayo. Ya. Kita di sini akan ada note kegiatan yang kita akan bermain, yang kedua kita akan
Kanan, kiri, kanan. Love ya. Kiri, kanan, love. Kiri, kanan, kiri. Tepuk. Begini. Sudah gerak antri belum semangat? Sudah semangat belum? Sudah. Ini sudah semangat ya. Nah, kita sudah tadi masukkan ice breathing. Sekarang kita mengerjakan LKP. Mengerjakan apa? LKP. Ibu akan membentuk dua kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Silakan dibentuk melingkar. Di sebelah sini juga silakan melingkar. Ya, di kelompok sebelah perhatikan dulu ya. Kelompok sini perhatikan. Letakkan jari di 15, di garis 15, seperti ini nanti, seperti ini yang mau kalian perhatikan ya. Seperti ini, dan lakukan seperti ini. Bisa? Oke. Silakan untuk itu dimulai ya. 들어도 나 좋아하지 않는 음식을 먹어도 우산 없이 비가 와 홀딱 따져줘도 좋아 I love it because I love you wow. 우리 관계 디비데비를 매일 봐도 좀 같이 베개베개해 춤추고 싶어 yeah 빌리빌리진 우리 앞 우리 옆 yeah 시기시기질도 자유로운 날같이 뻘뻘뻘 송이가 나를 삼킬걸 알면서 나에 뛰어들었어 점점점점점 So lovely day so lovely every day Kelompok kami terima kasih. Baik, itu berikan tepuk tangan. Setelah mengerjakan LKP tadi, kalian sudah mulai paham ya. Jadi jarak tadi sangat berpengaruh pada terus kelompok kiri perhatikan di sini, kelompok kiri perhatikan. Jadi dari LKP tadi, bagaimana tadi jaraknya apakah sangat berpengaruh pada torsi? IT ya, silakan dibuka kartu IT sudah mulai ini tadi yang tidak masuk ini Jangan kasih. kita kembali sudah tadi kita sudah mengerjakan kuis ya bagaimana? Mudah? Ya. Berarti kita sudah mulai paham ya tentang torsi ini. Tepuk kita semua dulu. Ibu minta mungkin dari Ika bisa menginstruksikan torsi dan gaya adalah ukuran besar gaya yang bekerja pada sebuah benda. Sekarang ibu mau nanya lagi untuk pengertian kembali dikatakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa contohnya tadi? Juga lagi terus ya ada lagi yoyo dan terakhir yang berlima Air sumur. Berarti semua sudah mulai paham ya. Luar biasa. Baik, materi kita sampai di sini saja. Nah, sebelum itu ibu minta pertolongan dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan baru kita ikut berdoa dan juga saya. Terima kasih adik saya. Dan untuk yang lain yang mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai inersia. Mengenai apa? Inersial. Dipelajari dulu ya, digunakan handphonenya, jangan main game saja seperti Kristo dan Ivan ya. Baik. Harus belajar dulu ya. Baik, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih.